Kita mengkaji tentang bagaimana caranya berdoa supaya doa itu dikabul. Ini kuncinya nanti di situ. Jadi sebetulnya cerita dan kisah penggalian parit itu panjang. Namun karena kita konsennya bukan ke situ, insya Allah suatu hari nanti kalau ada kesempatan kita bagaimana kisah duka dan cara membuat paritnya dan ungkapan-ungkapan gotong royongnya yang dikemukakan oleh para sahabat sehingga kemudian dalam waktu cepat parit itu bisa terbuat. Hadirin rahimakumullah. Ketika pasukan yang berjumlah 10.000 ke atas itu berjalan, dan biasanya perang itu di luar kota Madinah itu biasanya sampai Uhud itu di situ disambut pasukan yang dari Makkah itu dan juga gabungan pasukan itu di situ. Ternyata pasukan kafir Quraisy itu heran. Katanya mau perang, tapi kok nggak ada lawan. Nah ini, katanya mau perang kok nggak ada lawan. Karena perang itu pasti akan sama. Dari Mekah yang sudah menuju jauh, sudah masuk dekat kota Madinah, maka di bagian Uhud itu biasa perang di situ. Nah, karena itu apa? Karena dia itu tidak ada lawannya, tidak ada pasukan kaum muslimin, maka langsung menuju. Dan ternyata begitu mendekati masuk kota Madinah terdapat parit. Nah, di sini pasukan kafir Quraisy itu mulai heran. Karena di dalam sejarah dirinya, sejarah mereka belum pernah perang itu ada strategi perlawanan perang itu menggunakan parit. Di dalam sejarah tercatat paritnya itu panjangnya 5.545 meter. Jadi panjang. Jadi semua jalan itu terlingkupi sehingga tidak bisa pasukan itu masuk ke kota Madinah tanpa harus melewati parit. Lebar paritnya itu 4 meter, 62 cm. Andaikan kuda itu meloncat, itu banyak yang terperosok. Dalam paritnya 3 meter 324 cm. Jadi kalau kecemplung udah tinggal dipanah saja dari atas. Nah ini. Sehingga kemudian pasukan kafir Quraisy tidak berani menyeberangi. Ada satu orang yang mau mencoba merangi sudah langsung dipanah. Sehingga pasukan itu kemudian pasukan kafir Quraisy berkemah di sebelah sana, pasukan kaum muslimin berkemah di belakang parit. Padahal, ini ilustrasinya, pasukan kafir Quraisy di luar, itu yang biru itu adalah khodak, yaitu paritnya. Pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000. Sementara di belakangnya itu Bani Quraidah juga adalah pasukan musuh. Jadi kalau perang ini terjadi darat, itu kalah gitu. Karena ini ada parit yang biru ini, maka kemudian mereka kaget. Nyerang tidak bisa, melawan tidak bisa, paling-paling sekali-sekali melempar panah. Kalau panah dilempar itu gampang, Pak, tinggal ditangkis saja pakai tameng, selesai. Lemparan panah dari kaum muslimin kepada kaum kafir ditangkis dengan tameng, tidak ada masalah. Dari kaum kafir Quraisy lempar tombak panah, selesai. Padahal perang itu dengan kekuatan 10.000 lebih, dan untuk menumpas kaum muslimin, hitungannya kaum kafir, kaum muslimin itu akan bisa ditumpas dalam waktu 1 hari, paling lama 2 hari. Sehari ditumpas, paling lama 2 hari. Perang itu begitu. Tetapi karena strategi ini, akhirnya dia nggak bisa. Karena nggak bisa masuk dan nggak bisa berperang tanding itu, maka ini datanya. Maka kemudian perang itu akhirnya saling menunggu. Jadi kaum kafir Quraisy berkemah, kaum
muslimin juga memang di tanahnya berkemah. Ini. Nah, dalam riwayat dijelaskan bahwa kurang lebih 27 hari mereka berkemah, kaum muslimin berkemah di pertahanannya. Ini yang kemudian, padahal pasukan kaum muslimin itu sudah gentar. Bagaimana tidak gentar? Karena di dalam hitungan pasukan perang, strategi perang itu pasti kalah. Perang darat kalah, perang apapun akan kalah. Tapi kan di sini nih doanya nih. Pasukan kaum muslimin tidak bisa menyerang ke sana, pasukan kafir Quraisy tidak bisa merang ke sini. Maka karena berdasar hitungan, kalau bahasa sekarang hitungan matematik, berdasarkan hitungan akal sehat, perang itu pasti kaum kafir bisa mengalahkan kaum muslimin. Maka Nabi kemudian tidak berhenti-henti berdoa. Ini kuncinya. Di dalam doanya Nabi, Allahumma munzilal kitab, sari al-hisab, ihzimil ahzab, Allahumma zimhum wa zalzilhum. Jadi mari kita perhatikan doa, karena ini nanti kita bisa tahu orang yang berdoa dengan rumus doa yang terbaik itu bagaimana. Ini Nabi mencontohkan. Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Engkau yang menurunkan kitab. Ini prolog doanya begitu. Sari al-hisab, yang cepat hisabnya. Ihzimil ahzab, kalahkanlah pasukan ahzab. Allahumma zimhum wa zalzilhum, ya Allah, gonjang-ganjingkanlah internal mereka. Ini doa ini kita ngambil yang lengkap di sini. Kalau rumusan doa ini diambil dari kitab Bukhari dan Muslim. Para ulama mengambilnya dari, kalau yang tadi percikan-percikannya atau bagian-bagiannya. Kita kembali. Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab. Ini doanya. Wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Bayangkan doa Nabi, ya Allah yang menurunkan kitab, ya Allah yang menjalankan awan. Ini prolognya. Hazimal ahzab, yang mengalahkan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim. Ihzimhum, kalahkannya mereka, mundurkanlah mereka, taklukkanlah mereka pasukan Ahzab. Wansurna, beri pertolongan kami, beri perlindungan kami, berikan keamanan buat kami, alaihim, atas serangan mereka. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.